pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan. Persiapan tempat duduk berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Nah, selamat pagi, assalamualaikum anak-anak. Di pagi yang cerah ini, ya, kita masih diberi kesempatan untuk datang lagi di sekolah lagi dalam keadaan yang sehat. Anak, saya mau tanya anak-anak, ini siapa yang tidak masuk hari ini? Ramdan. Oh iya, ya. Nah, anak-anak, ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, saya mau tanya dulu anak-anak. Ini namanya apa ini anak-anak? Meja. Nah, meja ini terbuat dari apa? Kayu. Kursi itu juga? Kayu. Nah, kayu itu termasuk sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu apa anak-anak? Nah, ini anak-anak, itu adalah pengertian dari sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, ya. Nah, yang digunakan untuk manusia dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sumber daya alam itu ada berapa anak-anak? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah sumber daya alam tumbuhan, pintar. Yang kedua hewan. Mungkin yang ketiga adalah sumber daya alam tak hidup. Ya, air atau tak hidup. Nah, sumber daya alam itu ada 3, ya. Yang pertama adalah tumbuhan, yang kedua hewan, yang ketiga sumber daya alam tak hidup. Nah, apa itu sumber daya alam tumbuhan itu? Ya, tumbuhan itu terdiri dari ada padi, jagung, tebu, pisang, apa lagi? Nah, apalagi anak-anak? Jagung, tebu, padi, pisang, buah-buahan, ya enggak? Iya, anak-anak. Nah, dari tumbuhan tadi, coba padi misalnya. Padi itu digunakan untuk apa sih anak-anak? Untuk jadikan nasi. Terus nasi terus diapakan nasinya? Dimakan. Berarti itu fungsinya untuk kegunaan siapa? Manusia. Sama halnya dengan jagung, sama juga. Jagung iya bisa enggak anak-anak? Bisa. Dimakan apa bagaimana? Kalau iya dimakan juga dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ya, tumbuhan, ya, ini ada gambarnya. Tumbuhan. Ini gambarnya apa sih ini? Padi. Gambarnya padi. Ya. Nah, yang kedua sekarang tadi kan hubungannya dengan kayu. Sekarang saya gambarkan bambu. Ini pohon bambu. Anak-anak, pohon bambu ini termasuk sumber daya alam yang mana anak-anak? Apa tumbuhan, apa hewan, apa benda tak hidup? Hah? Tumbuhan. Ini sumber daya alam tumbuhan, ya. Nah, kegunaannya untuk apa anak-anak bambu ini? Beting. Hah? Bisa buat beting, apalagi? Kurungan, apalagi? Oh, tusuk sempol, ya bisa. Rumahnya diapakan? Maksudnya itu dibuat rumah bentuk apa? Buat reng, Pak. Reng.
sama usuk. Ada lagi anak-anak, kalau rumah zaman dahulu itu seperti kayak layar begini loh, tetapi rajutan. Namanya gedek kalau di bahasa Jawa ya. Itu adalah kalau di bahasa Indonesia kan rumah bambu ya, rumah rajutan bambu. Nah, ada lagi anak-anak ya. Sekarang kita yang tadi ya, kan meja itu dari kayu. Nah, kayu itu asalnya dari mana? Dari sini. Apa ini? Hutan ya. Ya, hutan. Nah, hutan menghasilkan berbagai macam tumbuhan ya, termasuk ini pohon. Pohon ini bisa dijadikan sebagai meja. Apalagi selain meja? Pintu, kursi, papan tulis, lemari, rumah. Loh, kalau rumah yang mana anak-anak yang digunakan itu? Kalau rumah? Yang atas. Apa namanya itu namanya? Ayo, kaitannya hurufnya B. Belandar ya, belandar atau kuda-kuda ya. Kuda-kuda juga bisa. Nah, kemudian anak-anak itu tadi seputar sumber daya alam tumbuhan. Sekarang kita memasuki sumber daya alam apa ini yang kedua? Hewan. Hewan itu ada apa saja, anak-anak? Oh, di sini ada sapi, ada apa lagi? Ayam. Kambing, semut, kucing, kerbau, monyet. Hah? Apa? Singa. Waduh, banyak ya. Nah, sekarang kita ke sapi dulu wis. Sapi adalah sumber daya alam hewan ya, hewan. Nah, hewan sapi ini apa yang difungsikan anak-anak? Fungsi apa? Kira-kira yang digunakan manusia itu apanya? Oh, diperah susunya, dagingnya, kulitnya, kepalanya, terus perutnya. Mungkin satu lagi kotorannya. Loh, kalau daging anak-anak, misalnya daging dibuat apa sih dagingnya? Dimakan, dibentuk seperti kayak apa teh bakso itu? Iya, bunder-bunder itu. Apalagi anak-anak? Ada yang nama jangan apa itu? Sing di anu daging sih daging, jangan apa? Sing sini daging itu? Rawon, soto. Wah, ya, itu dari daging sapi, ya. Kebanyakan dari daging sapi anak-anak, ya. Terus kulitnya dibuat untuk apa anak-anak? Jaket. Ada yang beduk. Ya, beduk itu cidor ya. Apa lagi? Mungkin yang dibuat kerupuk itu namanya kerupuk apa anak-anak? Kerupuk. Ayo namanya apa? Ayo. Kerupuk rambak itu dari kulitnya sapi ya anak-anak ya. Enak ya. Ya enak. Nah, kemudian hewan lagi. Ini hewannya ayam. Sejenisnya dengan bebek, angsa, apalagi temannya ayam ini, bebek, angsa, mentok, ya, minti itu anaknya, ya. Oh, marmut itu bukan sejenis ini, ya. Ini namanya sejenis unggas, ya. Ini unggas, ini termasuk bebek, ayam, angsa, ya, merak. Nah, itu sejenisnya. Nah, ayam ini diambil apanya oleh manusia anak-anak? Telur, ada dagingnya, kepalanya. Nah, dibuat untuk apa anak-anak? Misalnya dagingnya dibuat untuk apa? Makan. Misalnya anak-anak, makanan apa sih anak-anak yang biasanya menggunakan daging ayam? Ayam goreng. Sing iki ana duduhe iku, apa jenenge? Soto ya. Nah, ini terbuat dari daging ayam. Nah, ini seputar sumber daya alam hewan. Berikutnya sumber daya alam tak hidup, yaitu air anak-anak. Air loh Pak, kok bisa dikatakan tidak hidup? Nah, karena air itu ya, karena air itu ada benda bukan hidup.
ya, tetapi masih bisa didaur, ya, masih terus ada ya, terus ada. Nah, air ini anak-anak, saya mau tanya, apa sih fungsinya untuk manusia air ini? Cuci piring. Cuci piring, mandi, minum, masak, Cuci piring. cuci piring, dan masih banyak lagi pokoknya malah masalah kebersihan itu pasti menggunakan air. Masalah godok-godok air pasti yang membutuhkan air. Masak apapun pasti membutuhkan air ya. Itu air sangat penting bagi manusia. Bahkan di dalam tubuh manusia ini ya terdapat air. Coba sama nek gak ngombe kira-kira rasanya ya apa? Pasti ngelak banget ya. Ngelak bahasa Indonesianya apa? Haus ya. Nah, kemudian ada sumber daya alam tadi kan air. Nah, sumber daya alam yang tak hidup itu ada 3 anak. Yang pertama adalah air, tanah, kemudian batu, tambang ya. Batu-batuan. Nah, sekarang tanah anak. Tahu tanah? Nah, tanah yang sering sama injak di luar itu namanya tanah. Ya, tanah itu bersifat meresap air. Nah, tanah itu digunakan oleh orang untuk membuat. Nah, ada gambarnya. Buat genteng. Ya, selain genteng apa lagi? Ada batu bata. Ya. Ini bukan makanan ini ya. Ini batu bata ini ya. Atos ya. Tos ini. Ini batu bata ya. Nah, itu tanah ya. Tanah tadi. Nah, sekarang apalagi sumber daya alam yang tak hidup lagi yaitu dari batu. Batu. Fungsinya batu ini apa anak? Untuk apa anak? Balik ya. Ya. Yang pertama adalah untuk mungkin pondasi rumah. Nah, pondasi rumah ini menggunakan batu bata. Menggunakan batu alam. Biar apa anak rumahnya? Biar kuat ya, biar nggak gampang rubuh. Nah, ada lagi kegunaan batu yang ini. Ini digawe rumah, ini digawe ya apa ini? Cowek dari apa? Batu. Kemudian dibuat lagi dari apa lagi nih anak-anak? Mungkin gelas, bukan. Ya gelas, piring dan lain sebagainya. Ada lagi batu dibuat untuk lantai, dibuat untuk patung juga, anak ya. Nah, batu itu ternyata fungsinya banyak sekali. Jadi anak-anak, batu itu sifatnya lek wis ro keras, ojo digawe antem-anteman, malih menyakiti orang lain. Nah, itu anak-anak ya. Ini batu ini. Nah, loh, asal usulnya gambar batu itu ini anak-anak. Yang bentuknya tadi patung, ada yang bentuknya lantai, ada bentuknya cobek, ada yang bentuknya apa? Apalagi tadi satunya? Piring. Nah, itu berasal bentuknya seperti ini yang tidak beraturan. Nah, itulah sumber daya alam yang tak hidup, antara lain adalah air. Apalagi yang tadi batu bata tadi? Batu, tanah. Nah, ya. Ada lagi anak-anak, ya. Apa sumber daya alam apa lagi anak-anak kira-kira? Yaitu sumber daya alam tambang. Ini dia yang saya nantikan ya. Sumber daya alam tambang. Nah, apa itu sumber daya alam tambang? Ya, sumber daya alam adalah sumber daya yang digali dari dalam bumi, ya, menghasilkan ini. Pak, apakah rupa koyo curik apa jenenge? Iki tuh iki jenenge? Botol-botol ini tidak, anak-anak ya. Bentuknya ya seperti kayak fosil-fosil, bentuknya seperti kayak batu-batu. Ada yang seperti tulang-tulang, daging, ya, bentuknya seperti itu. Nah, oleh pengelola dijadikan sebagai minyak, diperas. Nah, ya, diperas menjadi sebuah minyak. Minyaknya itu ada jenisnya apa saja anak-anak selain bensin? Pertalit, benar. Pertamax, solar, minyak apa? Ayo, minyak itu banyak loh ya. Ya, minyak bumi tadi apa saja? Tadi kan ada bensin, solar, pertalite, pertamax. Ada bahan bakarnya
Nah, Pertamina itu nama POM-nya ya, istilahnya atau nama PT-nya Pertamina itu. Apa anak-anak? Penguap gas. Hah? Yang pesawat. Bahan bakaran pesawat namanya adalah Aftur. Aftur. Itu bahan bakar dari pesawat. Nah, itu. Nah, itu adalah sumber daya alam tentang pertambangan. Nah, anak-anak, ya, ada lagi selain minyak, yaitu kadang itu yang menggali di dalam bumi, ya, itu ada koit, logam. Apa namanya ini? Kok kuning merengah? Hah? Emas, anak-anak, ya. Jadi barang tambang emas ini kalau digali, kalau setelah dijokok ya, diambil, apakah bisa kembali lagi? Tidak. Apakah ada lagi? Tidak ada. Ya, jadi tidak ada. Maka emas ini bisa dikatakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ya. Jadi ini barang tambang lah. Ada lagi anak-anak. Apa ini namanya? Batu bara. Bentuknya batu apa kayak roti? Hah? Batu anak-anak ini ya. Batu ini tapi mengandung minyak yang bisa dibakar, ya, dan awet. Cuma kelemahannya adalah kurang panas. Bukan kurang panas. Panasnya lama, ya. Panasnya lama sekali. Ini kekurangannya dari batu bara. Tetapi kalau dibandingkan dengan LPG gas itu ya, ini lebih safety, lebih aman daripada gas, ya, karena tidak ngambar baunya, ya. Ini ya batu bara ya. Nah, ini pengolahannya juga, ya, pengolahan juga. Yes. Nah, anak-anak, dari penjelasannya Pak Dian tadi, ada yang tidak mengerti? Ada yang mau tanyakan? Silakan, tanya apa? Bambu bisa diperbarui lagi apa tidak? Atau diproduksi lagi apa tidak, anak-anak? Bisa ya? Nah, contohnya apa, anak-anak? Wujudnya ya, bambu itu bisa dibuat lagi koyok toh, misalnya. Yang maniku bang ngomong apa tadi yang tadi nyebutkan tadi? Bung. Bung itu kan piringan kecil. Kayak pembuatan bambu. Bambu tadi kan dibuat apa? Rumah. Nah, makanya omah itu terus ono, ya. Ada lagi berarti bambu itu masih terus tumbuh. Ya. Berarti itu namanya, kalau bambu berarti termasuk sumber daya alam tumbuhan yang dapat diperbarui, ya. Gitu ya. Paham? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Minyak bumi setelah diambil, apakah bisa diambil? Apakah ada lagi di situ maksudnya, gitu ya? Apakah ada lagi anak-anak kira-kira? Tidak ada. Ya, jadi minyak bumi itu sifatnya habis, ya. Diambil, udah tidak kembali lagi, ya. Diambil lagi, kelong meneh, diambil lagi, kelong meneh. Makanya ya, sekarang itu sudah ada inovasi bahwa kendaraan, mesin rumah, mesin di luar atau mesin transportasi itu semuanya hampir menggunakan mesin listrik, ya, mesin listrik. Kenapa kok dibuat seperti itu? Karena menanggulangi bahan bakar yang makin lama makin habis, makin menurun, ya. Kalau sudah makin habis, makin menurun, maka harganya makin mahal, anak-anak. Makin turun, stoknya makin habis, berarti harganya makin mahal. Nah, sekarang sudah ada kendaraan listrik, sepeda motor listrik, mobil listrik, ya, alat-alat rumah tangga listrik. Nah, semuanya digunakan listrik itu supaya apa, anak-anak? Supaya mereka itu hemat terhadap bahan bakar minyak. Nah, itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Paham? Nah, anak-anak, setelah ini saya kasih tugas, ya. Saya akan mengerjakan secara kelompok
Nanti saya kasih lembar masing-masing di setiap bangku. Jumlahnya ini kan 14 ya. Jadi nanti saya kasih 14 lembar. Dikerjakan secara kelompok. Mengerti? Ya, mengerti. Nah, ini. Nah, biasanya kita membahas jawabannya yang sama. Nomor 10, tanah dimanfaatkan untuk membuat batu bata, buat genteng, ditanami tumbuhan tadi itu ya. Tadi lupa ya, ditanami tumbuhan ya. Nah, itu anak ya. Jadi, sama dengan tadi yang